Shalom. Ada sukacita? Luar biasa ya. Hari ini saya berdoa sungguh Bapak Ibu semua sehat. Ya. Sehat tapi tetap semangat ya, bukan disehat-sehatin. Ya. Sehat, sukacita, semangat. Ya. Apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan tetap ada buat kita. Amin. Amin. Aminnya kayaknya nggak ikhlas sih kayaknya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kemarin saya ngobrol dengan Pak Gembala. Hari ini saya rindu sekali berbicara tentang berjalan bersama Tuhan. Ya, kemarin saya bilang Pak Gembala temanya adalah kita mau berjalan dan beserta Tuhan. Asik nggak? Asik. Kalau saya tanya berjalan sama beserta Tuhan, apa yang ada di benak kita? Sukacita. Apa lagi? Tenang. Tenang. Apa lagi? Kuat. Kuat. Apa lagi? Damai. Apa lagi? Mujizat. Mujizat. Apa lagi? Habis. Ini pada nunduk takut ditanya ya. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita berbicara tentang berjalan dan beserta Tuhan, seringkali yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang sesuai dengan pola pikir kita. Lalu kita katakan, saya berjalan beserta dengan Tuhan, makanya hidup saya baik-baik aja. Pertanyaan saya, pada saat semua tidak baik, pada saat segala sesuatu tidak sama dengan pikiran kita, apakah kita tetap bisa bilang bahwa saya berjalan bersama Tuhan? Tadi kita dengar kesaksian ya, saat diperlukan ada. Ya, kita nggak pernah ngerayain ulang tahun. Nanti rayain ulang tahun sama saya ya. Kalau rayain ulang tahun itu sebenarnya ngapain sih? Tiup lilin. Ada lilin yang putih itu loh. Pada saat dibutuhkan kemudian ada, tepat pada waktunya, apa yang kita sebut? Haleluya, puji Tuhan. Salah nggak? Ya enggak lah. Suatu yang baik, yang enak kita katakan haleluya, puji Tuhan. Tapi dengarkan kabar baik hari ini. Berjalan dan beserta Tuhan artinya ada masalah. Ya, ada masalah. Pada saat semua tidak seperti yang kita pikirkan, kira-kira masih ada haleluya puji Tuhan nggak? Karena dengarkan baik Bapak Ibu yang terkasih, berjalan bersama Tuhan adalah menjalani perintahnya. Gak usah pikir tentang janji, ya, gak usah pikir. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah tidak pernah ingkar janji. Amin. Jadi jangan fokus sama janji Tuhan. Nggak ngapain juga janji Tuhan terjadi ya benda. Terjadi kepada siapa? Kepada siapa? Jangan nunduk. Yakin nggak kepada kita? Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Firman Tuhan katakan begini, kalau kau mau menikmati janji Tuhan, taati perintahnya. Amin. Jadi kalau engkau mau menikmati, syaratnya cuma satu, berjalan dan beserta dengan Tuhan. Pasti terjadi nggak? Pasti. Masalahnya adalah bukan seperti yang kita mau.
seperti yang Tuhan mau. Mari kita baca. Benar nggak statement sekarang ini? Katakanlah umur Bapak Ibu berapa? 40 tahun? 50 tahun? Oma berapa tahun? Oma? 80 tahun. Ya, 80 tahun. Benar nggak? Kita sudah berjalan dan beserta dengan Tuhan. Ya, sehingga keluar dari ruangan ini, apapun masalah depan kita, kita katakan Tuhan baik. Amin. Ada amin? Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 23. Ini firman Tuhan yang sangat umum, ya, tapi untuk melakukannya luar biasa. Mazmur 23 ayat pertama sampai ke-6. Mazmur 23 ayat pertama sampai ke-6. Kita baca sama-sama, saudara bantu saya ya. Ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara, 2 dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan daripada air hijau. Ia memberikan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. gadamu dan tongkatmu pula yang melindungi aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat yang baik, ini adalah firman Tuhan yang sangat sering kita dengar. Tapi coba kita renungi firman Tuhan ini baik-baik. Kalau saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu, ayat yang ke-6 dikatakan, ayat yang ke-4 dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik, pertanyaan saya, kenapa mesti ada lembah kekelaman? Setuju ya? Kalau Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan yang baik, kenapa harus ada lembah kekelaman? Jelas dikatakan di ayat keempat begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, hari ini ada kabar baik buat kita semua. Kita ini berjalan di dalam lembah kekelaman. Kita jalan, bukan tinggal. Bukan berhenti. Kita berjalan. Artinya apa? Artinya lembah kekelaman itu ada, tetapi kita berjalan. Kalau umpama kekelaman itu telapak tangan saya, ya, dari sini sampai ke sini, ini adalah kekelaman satu masalah. Yang saya mau katakan begini, saudara dan saya tidak tinggal di sini. Tidak tinggal, tidak menetap di sini. Yang terjadi adalah kita berjalan. Kalau katakan tadi saya katakan kekelaman itu satu jengkal tangan saya, ada saatnya dia ada di ujung sini, meninggalkan kekelaman itu. Pertanyaannya adalah, pada saat kita ada di dalam lembah kekelaman yang Tuhan katakan, apakah kita
tahu? Apakah kita sadar ada Tuhan di situ? Kadang-kadang kita bandel, kita nakal, sadar betul ada yang namanya kekelaman, tetapi kita melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Lalu kita berjalan sendirian. Saat semua menjadi kacau balau, semua begitu mengancam sehingga kita hampir terjatuh, baru kita panggil Tuhan. Bapak Ibu yang baik, hari ini dengarkan firman Tuhan. Kita tidak di dalam itu. Kita berjalan. Artinya satu masalah Bapak Ibu dan saya ada kadaluarsanya, ada expirednya. Jadi jangan nangis berkepanjangan kayak orang gak punya Tuhan. Diam di dalam masalah itu, kemudian tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya mengalami ini, mengalami itu, mengalami ini, mengalami itu, terus-terusan seperti gak ada akhirnya. Bapak Ibu, simpan dalam hati firman Tuhan hari ini. Tuhan katakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini jangan jadi klise. Bener nggak bahwa kita nggak takut bahaya? Atau cuma omongan di gereja? Atau omongan pada saat kita berdoa? Atau pada saat kita melayani Tuhan kata-kata ini muncul? Kalau mau lihat apakah kita ini benar-benar di dalam Tuhan, jangan pada saat pelayanan. Jangan pada saat khotbah seperti saya di sini. Tanya sama orang terdekatnya. Tanya sama istrinya, tanya sama suaminya, tanya sama pasangannya, tanya sama anaknya. Bener nggak dia berjalan dan beserta Tuhan? Karena kalau lagi di gereja, setan kalah rohaninya. Bentar-bentar, haleluya. Bentar-bentar, puji Tuhan. Bentar-bentar, Tuhan baik. Keluar gereja lebih mengerikan. Berjalan beserta Tuhan di dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari, ketakutan. Bahasa saya begini, iya sih, gue punya Tuhan sih, Tuhannya dahsyat, gue tahu dia mati di kayu salib buat gue, tapi kan dia kan Tuhan gue. Bapak Ibu yang baik, kalau firman Tuhan sudah dibaca berulang-ulang, bahwa firman Tuhan itu sudah sampai hafal di kepala kita, kadang-kadang kita mau renungi apa enggak? Nggak mau. Kenapa? Udah ngerti gue udah tahu deh, dia itu artinya gue udah tahu, udah jangan ngomong lagi, sudah. Bapak Ibu, hari ini Tuhan tegur kita dengan keras. Tuhan katakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gak ada suaranya kalau kayak begini. Tuhan beserta. Jadi kira-kira apa nih lembah kekelaman Bapak Ibu saat ini? Apa kira-kira lembah kekelaman Bapak Ibu saat ini? Tadi saya dengar kesaksiannya Mama siapa? Hah? Mama Deva. Saya ingin bersaksi setiap saat buat Tuhan, tapi nggak apa-apa deh, aku simpan aja dalam hati. Tapi hari ini aku udah nggak kuat dalam hati, rasain loh. Emang enak nyimpen berkat diri sendiri, bagi-bagi dong. Tuhan bilang melimpah kok. Tahu kata arti melimpah nggak? Apa arti melimpah? Cukup, enak aja buat lu dong berarti berkatnya. Luber, tahu luber? Kemana-mana berkatnya. Artinya ada dampaknya. Jadi kalau punya berkat, ingat Ibu Anti.
Kayaknya senyumnya nggak ikhlas. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau hari ini Tuhan tanya, sebut nama Bapak Ibu satu persatu. Ibu Gembala, apa lembah kekelamanmu sayang? Kata Tuhan begitu. Kira-kira jawaban kita apa? Kita malu-malu ngomongnya. Tuhan, anakku nggak punya HP. Tuhan padahal ngomongnya dengan penuh kasih. Tuhan ngomongnya penuh kesungguhan. Tapi kita jawabnya apa? Malu-malu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa sebelum kita minta HP tadi, kita berjalan sama beserta Tuhan apa enggak? Yang jawab dia loh, bukan saya loh. Astaga, Bapak Ibu yang baik. Kalau Tuhan hadir dengan segala kekuasaannya, kekudusannya menghampiri saudara. Lalu dia bilang begini, anakku yang kukasihi, lembah kekelaman apa yang kau alami hari ini? Apa jawaban saudara? Sudah siap belum? Jangan-jangan nanti jam 12 Tuhan datang loh. Nanti pulang dari sini dia bilang itu hamba Tuhan sesat. Bilang jam 12 Yesus datang. Bapak Ibu yang baik, mari siapkan hati. Kalau hari ini Tuhan katakan mari berjalan dan beserta dengan Tuhan di dalam lembah kekelaman, kekuatannya adalah beserta Tuhan. Amin. Jadi kalau saya umpamakan begini, Bapak Ibu pernah ke mall ya? Pernah dong ya ke mall. Sekarang ditutup. Jadi kalau belum pernah nanti main ke mall ya. Kalau Bapak Ibu bawa anak-anak ke mall, pegang anaknya. Setuju ya? Pegang. Jadi jangan asik sendiri, apalagi mallnya besar. Tahu-tahu yang dipegang anak orang, ya. Pegangin anaknya. Lihat muka anaknya pada saat dia berada dekat orang tuanya. Apa yang dilakukan anak-anak? Hah? Apa? Berontak. Ini pengalaman pribadi. Apa yang dilakukan anak-anak pada saat diajak jalan-jalan sama papa mamanya? Sorry? Minta sesuatu. Mukanya Pak, mukanya. Hah? Ini sebenarnya pernah ajak anak-anak ke mall apa enggak? Jarang. Jujur benar. Abis ini kita ke mall ya, anaknya. Bapak Ibu, pada saat kita ajak anak kita ke mall jalan gitu ya, dia dengan sangat happy, mukanya kadang kayak gini. Nah gini nih kayak si siapa? Ellen, loncat sana, loncat sana, kayak gitu. Happy mukanya. Karena dia tahu papa mamanya ada di samping dia. Begitu luas mall itu, begitu banyak yang kita lihat, luar biasa happy. Ya, lalu kita sebagai bapaknya, sebagai mamanya ngeliat, ih happy banget nih anak. Padahal nggak beli apa-apa loh, cuma diajak aja loh. Tapi anak ini happy. Kenapa? Karena dia tahu mamanya ada, papanya ada pegang dia. Kadang dia mutar sana, dia mutar sini, dia lihat lagi muka mamanya lagi baik, siapa tahu dibeliin popcorn gitu kan ya. Dia jalan lagi happy, gak ada beban. Tapi lihat, pada saat anak ini terlepas tangannya dari papa mamanya, papa mamanya sibuk, gak perhatiin anak-anaknya. Lalu anak ini hilang. Anak ini jalan sendiri. Begitu dia sadar dia sendirian, saya nggak bisa bayangin. Saya pernah lihat tuh ada anak hilang. Dari mukanya yang masih panik, dia pikir pasti papa mama masih di sekitar sini. Sampai dia stres, duduk, dan akhirnya dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena di sekeliling dia itu orang asing yang dia tidak kenal.
Pada saat itu kira-kira bahaya itu ada enggak? Luar biasa Bapak Ibu. Dari orang yang pura-pura tolong, dari orang yang pura-pura tanya, dari orang yang pura-pura mau apa? Mau kasih dia makanan, minuman supaya dia diam. Itu semua ada di sekitar anak itu. Bahaya itu ada di sekitar anak itu. Pernah dengar anak yang orang yang culik anak? Kira-kira dia akan jahatin nggak pertama kali ketemu? Enggak Bapak Ibu. Dia baikin, dia tanya, yuk om anterin ke mamahnya, yuk dianterin ke papahnya. Makin senang atau makin stres tuh anak? Bingung Bapak Ibu. Masih dengar, pernah baca juga bagaimana ada penculikan organ tubuh, anak dibunuh, diambil organ tubuhnya, pernah dengar? Awal mulanya baik atau jahat orang itu? Itulah pada saat kita lepas tangan dari Tuhan. Ada kengerian di situ, ada bahaya di situ, ada ancaman di situ. Semua baik kepada kita. Tapi pada saat tangan kita lepaskan dari tangan Tuhan, bahaya itu mulai mengancam kita. Bapak Ibu, bersyukur Tuhan kita tidak pernah lengah. Dia tetap setia saat kita tidak setia sama dia. Bahkan Tuhan katakan begini, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Saudara, yang pernah kita lakukan hari ini adalah melepaskan diri kita dari tangan Tuhan. Kita lupa ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang siap tolong saudara. Yang Tuhan kasih sama kita bukan lepaskan dari lembah kekelaman. Hari ini Tuhan bilang dengan jelas sama kita, ada lembah kekelaman itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah pegang tangan Tuhan kuat-kuat, supaya segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang membahayakan kita, yang membuat kita terancam, itu menjadi tidak ada. Jadi kalau hari ini Tuhan katakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Benar nggak? Percaya nggak? Jadi kalau kekelaman itu hanya sebentar saja lalu, artinya yang saudara dan saya alami itu sementara. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, hanya sementara. Dia akan lalu, diganti dengan sukacita. Jadi kalau hari ini barangkali Bapak Ibu lebih sering mendengar hal-hal yang mengerikan, lebih sering mendengar hal-hal yang menakutkan di saat ini, ingat firman Tuhan hari ini. Putuskan untuk berjalanan berserta dengan Tuhan. Pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Bagaimana caranya pegang tangan Tuhan kuat-kuat? Mari lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Baca firman-Nya. Nikmati janji-janjinya. Karena hanya dengan begitu kita bisa menikmati perjalanan hidup yang hari ini saudara rasakan. Jangan jadi kayak orang-orang yang tidak punya Tuhan. Sama dengan dunia ini. Begitu khawatir, begitu setiap hari tanya, besok bagaimana? Lihat tuh, teman saya udah di PHK. Lihat tuh, orang sebelah kiri kita, tetangga kita udah bangkrut. Lihat tuh, sakitnya sembuh. Semakin sempit ruang kita untuk bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu yang baik, ingat Tuhan ada. Tuhan ada untuk mengerti. Tuhan ada dan mengerti kapan kita harus ditolong. Kalau hari ini lembah kekelaman itu setiap orang bilang bahwa lembah kekelaman saya lebih daripada orang lain.
Engkau tidak mengerti penderitaanku. Engkau tidak menikmati, tidak ada di situ, sehingga gampang untuk bicara. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengerti. Tuhan tahu, bahkan sebelum engkau berpikir pun Tuhan tahu isi kepalamu. Jadi kalau hari ini Tuhan sangat-sangat intim, sangat indah, sangat mesra bilang sama kita, mari berjalan dan beserta dengan aku. Mari ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mengatakan dengan sungguh di hati kita, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bayangin Bapak Ibu ya, seumur hidup. Bukan saja Tuhan menemani kita di saat pandemi ini, seumur hidup. Jadi kalau kita menikmati hidup hari-hari ini yang sangat mengerikan, atau kita katakan lembah kekelaman saya begitu hitam, ingat baik, lembah kekelaman kita ini seumpama satu episode aja, satu episode kehidupan kita yang pasti akan berlalu. Ya, pandemi ini pasti berlalu Bapak Ibu. Amin. Kalau hari ini Tuhan sangat ingin mengatakan kepada jemaat di tempat ini, semua persoalanmu, semua doa-doamu aku dengar, semua air matamu aku lihat. Mari jalan dan beserta dengan Tuhan. Dia sempurna buatmu. Dia sungguh-sungguh sempurna buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari berjalan dan terus mengandalkan Tuhan. Percaya satu hal, apa yang kita alami tidak selamanya seperti ini. Kabar sukacita itu ada, kehidupan kekal itu ada. Barangkali lembah kekelaman yang kita alami saat ini itu gak akan sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan nanti. Masalahnya adalah apakah kita tetap setia pada saat lembah kekelaman itu Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Yuk Bapak Ibu, hari ini Tuhan katakan, mari tetap setia. Tuhan mau terus ingatkan kepada kita, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik bukan saja ada pada saat suka, tapi gembala yang baik ada pada saat duka. Mari kita terus bicara, terus berpikir positif tentang Tuhan dalam kondisi apapun. Saya kalau mengingat tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya sangat tersanjung pada saat Tuhan masih mau pakai saya sebagai pemberita firman. Kenapa? Karena saya berpikir saya nggak pantas, saya nggak layak, saya betul-betul tidak pantas untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin hari ini saya nggak ada di sini. Tapi setiap kali Tuhan izinkan saya merenungi firman Tuhan, setiap kali Tuhan katakan anti hayo bangkit beritakan firman-Mu, saya kayak orang yang aduh Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya betul-betul merasa bahwa hidup saya ini saya betul-betul tersanjung sungguh. Kehidupan saya begitu luar biasa. Barangkali nggak ada yang mau hidup seperti saya. Kalau saya dengar mungkin orang bilang begini, kalau ada orang yang mengalami seperti saya, mungkin ada dua hal yang akan dilakukan. Yang pertama adalah lari, yang kedua adalah bunuh diri. Kenapa Bapak Ibu? Nggak enak banget, sama sekali nggak enak. Hidupnya begitu, kalau bilang orang dari nol ini minus. Tapi saya begitu terkejut begitu ya. Ini tahun 2020, saya masih ada, saya masih. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena gada Tuhan, tongkat Tuhan, saya nggak ada di sini. Jadi kalau hari ini saya memberitakan sesuatu yang saya alami sendiri, berjalan dan beserta Tuhan,
itu bukan isapan jempol. Gak ada Tuhan, tongkat Tuhan yang membuat saya berdiri sampai hari ini. Bapak Ibu yang terbaik, saya cuma mau bilang begini. Saya pernah mengalami stroke. Ya, saya pernah mengalami stroke. Mulut saya udah bengkok. Grace pernah ketemu saya? Pernah lihat saya waktu itu? Belum? Waktu itu tahu ya? Saya pernah mengalami stroke, Bapak Ibu. Mulut saya bengkok. Maaf ya, air liur keluar. Ngomongnya udah balelol. Ya, miring sebelah. Saya jalan ke kamar mandinya, saya bisa ngesot ya namanya ya, ngesot. Saya baru ditinggal almarhum, dan saya ditinggalkan dua orang putra yang masih SMP SMA. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngalamin seperti saya, kira-kira bagaimana? Saya ngerti. Tuhan ambil semua, rumah diambil, mobil diambil, semua diambil, kesehatan saya diambil, teman-teman semua pergi, gak ada lagi. Dan di depan mata saya ada dua anak yang harus saya biayai, dan Tuhan izinkan saya kena stroke. Saya bukan tipikal orang yang ngemis, ya, minta-minta sama keluarga. Oh no way. Enggak. Ya, jadi yang saya lakukan adalah apa? Di dalam kamar. Ini Tuhan mau apa nih? Semua diambil, dua anak harus sekolah. Ini kira-kira Tuhan mau apa? Uang punya nggak? Nggak punya. Terus bagaimana dong usahanya? Dan tahu apa yang saya alami? Semua orang punya nasihat. Semua orang bilang, lu begini sih, lu begitu sih, lu begini, lu begitu, lu begini, dan sebagainya. Kira-kira bisa bangkit atau enggak? No. Kalau apa yang saya lakukan? Saya tutup pintu. Saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan mau apa? Saya mau disuruh apa? Suaranya manis, suaranya mesra, suaranya begitu indah pada saat saya menyembah Dia. Apa Dia bilang? Gembalakan domba. Ya Tuhan, ini bagaimana mau menggembalakan depan mata nih anak dua, mau makan apa? Ya, kalau kita sehat kita bisa lakukan segala hal, ya. Tapi kalau sakit, lalu saya bilang terus, saya mesti bagaimana? Dan mungkin Ibu Grace lebih mengerti. Saya sudah sering lari Bapak Ibu dari panggilan Tuhan. Lari terus. Ibu Grace bilang apa? Mau lari kemana Bu? Tuhan kejar. Amin. Ya, mungkin Pak Gembala juga sudah mengerti ya. Mau lari kemana? Tuhan kejar. Bapak Ibu, betapa tersanjungnya kita pada saat kita tahu dari sekian banyak jumlah manusia di muka bumi ini, Tuhan tuju matanya kepada kita. Haleluya. Siapa kita ya? Amin. Siapa seorang Antia, orang yang berdosa ini ya? Dia tuju, gembalakan domba-dombaku. Jadi Tuhan gak perlu tahu siapa engkau. Tuhan juga gak pandang engkau gak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan fokus kepada rencananya atas hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan mampu lakukan, gadanya, tongkatnya sanggup pulihkan engkau sehingga engkau melakukan kehendaknya. Amin. Bapak Ibu, ini enggak sederhana. Ya. Jadi jangan pada saat lihat mukjizat langsung bilang haleluya puji Tuhan. Enggak. Pada saat kita terpuruk, jatuh, justru di situ kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada mukjizat enggak?
ada mujizat, nggak ada mujizat, Tuhan baik. Amin. Jadi yang saya lakukan apa? Katanya ada minyak urapannya. Saya nggak ngerti itu minyak urapan apaan. Jujur saya. Dia di atas dia, tidak di atas tidak. Saya cuma pegang aja tiap hari. Ya karena sebelah sini sudah apa? Lemah. Ya lemah. Jadi saya pegang aja. Kalau kata saya, dulu bapak saya bilang begini. Kalau ada apa-apa bilang aja dengan bilur-bilur Yesus kau sudah sembuh. Dulu saya anggap ini si bapak ngomong apa? Tapi ini saya praktekin justru pada saat gak ada siapa-siapa. Gak punya pilihan bapak ibu, duit gak ada buat berobat. Depan mata anak 2 laki-laki lagi harus sekolah. Ya, gak ada apa-apa. Ada minyak apa aja nggak ada depan mata. Mau lotion ya lotion, ya nggak? Minyak apa ambil aja dalam nama Yesus dengan bilur-bilur aku sembuh. Sembuh nggak? Enggak. Pengennya cepet-cepet sembuh aja. Enggak, Bapak Ibu. Proses. Jadi pada saat Tuhan sembuhkan dari yang jalannya pelot begitu ya, ini agak lurus dikit, agak lurus. Begitu ya, mulutnya dibenerin dikit. Kenapa? Masih bandel, belum ngomong iya Tuhan saya mulai belum. Jadi iya dah, sembuhin dulu dah ya, kalau udah sembuh gue mau dah gitu ya. Tuhan bilang enggak, harus total. Pernah bandel? Apa bos? Kompromi gitu. Jangan nunggu Tuhan bikin lu stroke dulu baru melayani. Jangan ditiru. Ya, pada saat kita duduk diam di hadapan Tuhan, lalu menyembah dengan hati, bukan dengan mulut nih. Kalau dengan mulut gampang apa enggak? Gampang bohong apa enggak? Gampang. Jadi dengan hati. Muji Tuhan, Tuhan pulihkan satu persatu. Begitu ngaca, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Mulut gue udah nggak menyon. Udah lurus. Jadi kalau orang ngomong begitu yang lidahnya kayak udah ketarik sama Tuhan. Nih gua tarik lidah lu dikit ya. Jadi agak ngomong rada enak begitu ya. Kalau ngomongnya dulu nggak bisa ngomong R. Malu saya. L gitu. Ya, sekarang R. Bagus dong suara gua. Ya, Tuhan pulihkan sempurna. Sangat sempurna. Ada orang bilang begini, Bu Antin berobat di mana? Kok bisa? Bisa dong. Gimana caranya? Pakai minyak jelantah. Memang bisa? Bisa. Yang bisanya, yang bedanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nah kalau lu cuma ngumurin badan lu dengan minyak jelantah ya nggak sembuh-sembuh. Ya, berjalan dan berserta dengan Tuhan. Menikmati didikannya. Diubahkan gak semuanya? Enggak. Proses. Jadi yang namanya berjalan dan berserta dengan Tuhan adalah 100% murni komitmen itu, tugas itu, dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita di dalam rencana Tuhan. Bukan waktunya kita. Oh saya nggak datang ke sini kok, ke Gema sini enggak. Kata Bu Gembala dan Pak Gembala begini, Bu Anti jangan ke sini. Emang gue pikirin nggak ke sini juga nggak apa-apa, ya nggak. Yang jelas Tuhan bilang dalam hati, gembalakan domba-dombaku. Pada saat kita mau berjalan beserta dengan Tuhan, kekelaman itu lalu lewat. Jadi expire saya dengan stroke saya lewat. Ada masalah baru? Yes. Jangan salah. Ada masalah yang lebih hebat? Yes. Tapi Tuhan bilang masalah yang ini kamu lulus ya. Gak diulang ya, lulus. Yuk masuk ke masalah yang baru. Kalau bahasa hari ini adalah kekelaman yang baru.
tetapi janji Tuhan adalah engkau berjalan bersamaku. Lalu lagi, ada masalah lagi? Iya, makanya masih belum di dalam kotak 1x2, ya, belum ada yang tabur bunga. Begitu. Kalau sudah tabur bunga selesai ya? Selesai. Jadi kalau hari ini kau masih ada dalam lembah kekelaman, ingat, lembah kekelaman itu dalam posisi berjalan, tidak tinggal, tidak diam di situ. Ya, bersukacitalah. Kenapa? Karena Tuhan janjikan gada Tuhan, tangan Tuhan memegang engkau di dalam lembah kekelamanmu. Ya, pulang dengan sukacita. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kenapa? Karena tidak akan pernah kita lepas dari masalah. Nggak ada. Di mana firman Tuhan yang bilang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bebas dari masalah? Nggak ada. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan, membuat engkau tangguh di dalam iman, membuat engkau terus bertumbuh dalam iman sampai kepada kesudahan. Kemarin saya ngomong bercanda sama teman saya begini, mana yang lo pilih? Meninggal sekarang atau tunggu Tuhan Yesus datang? Jawabannya apa? Mau meninggal sekarang apa tunggu Tuhan Yesus datang? Jawabannya apa? Ini kayaknya muka-mukanya bingung nih. Nunggu Tuhan datang. Ada yang lain nggak yang nggak setuju sama si ibu cantik ini? Hah? Mana yang kita pilih? Meninggal sekarang atau tunggu Tuhan datang? Hah? Jadilah ketakutan. Paling aman jawabannya itu. Ya, ibu itu bilang katanya, ya tunggu Tuhan datang lah. Ini tak kasih tahu ya, kenapa orang takut mati? Kita ngomong sama Tuhan, saya nggak mau Tuhan di dalam rumah kekelaman ini kalau boleh lalu daripadaku, atau bahasa kita dengar ringankan ya Tuhan. Tuhan bilang dikira kain baik kali suruh ringan gitu ya. Tapi dia bilang ya udah kalau kamu sudah merasa berat yuk pulang yuk. Jangan. Ini bagaimana sih? Maunya bagaimana? Yang pasti apa? Yang pasti mati. Tapi kalau ditanya mau mati sekarang atau tunggu Tuhan datang, jawabannya ya tunggu Tuhan datang aja lah. Padahal kalau mati ya mati loh. Ya, itulah saudara saya. Jadi kalau hari ini kita tetap ada diizinkan Tuhan dalam lembah kekelaman, senyumnya seperti yang tadi pertanyaan tadi ya. Mau mati sekarang atau tunggu Tuhan datang? Senyum-senyum ya. Jadi setiap ada lembah kekelaman, yuk tanya sama diri sendiri, mau mati sekarang kah atau Tuhan datang dulu? Kalau dia bilang ya tunggu Tuhan datang, ya bersukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, janji Tuhan adalah menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Biarlah sampai hari ini ayat yang ke-6 ini menjadi doa kita. Menjadi doa kita. Saya bacakan buat saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sahabat yang baik, mari bersyukur dengan lembah kekelaman hari ini. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan saudara. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan.